Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Tetap sambangi pemain timnas meski sudah tak dipanggil ST. Mark Klok banjir pujian netizen. Terakhir kali Mark Klok membela Indonesia adalah di Piala Asia 2023. Sejak saat itu dirinya tak dipanggil lagi ST ke timnas. Meski begitu, Mark Klok tetap legowo atas keputusan ST dan dia. Padahal dia ini pemain bagus sebenarnya nih. Tapi kenapa tidak dipanggil sama STY untuk AFF begitu? Tapi dia tidak dipanggil juga. Juga tetap memberikan dukungannya untuk timnas. Terbaru sebelum laga timnas melawan Jepang, Klok terlihat menyambangi hotel pemain timnas. Salah satunya dia bertemu dengan Justin Hubner. Aksi Klok tersebut pun banjir pujian dari fans Garuda. Meskipun dia pemain naturalisasi, tapi dedikasinya untuk sepak bola Indonesia luar biasa. Ya walaupun tidak dipanggil, dia tetap dukung pemain timnas, tetap dukung Indonesia. Nah, yang seperti ini yang harus kita dukung. Nah, seperti ini yang harus kita support, yang memberikan contoh dan teladan yang baik lah untuk pemain-pemain yang lain begitu. Walaupun tidak dipanggil, tetap sabar, tidak mengeluh, tidak banyak bacot, ya, tidak banyak media sosial, ya tetap santai saja, tetap menyambangi hotelnya dia punya teman-teman. Jadi ya itulah sesuatu seperti ini yang harus kita dukung sebenarnya. Bulan ini adalah bulan yang paling mencabar untuk timnas Indonesia kerana mereka akan berlawan dengan Jepun dan juga Arab Saudi. Mereka juga lawan Jepun lah Indonesia. mendapat tamparan hebat yang mana tamparan hebat lah. Tidak akan bersama skuad timnas pada bulan ini. Ada masalah kecederaan lah. Okey. So jom kita sembang sikit pasal isu ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan tombol follow. Dah tekan, mantap cuy. So kenapa Miss Hilgers tak dapat main? Bukan timnas Indonesia yang tak panggil, tapi FC20 sendiri, kelab dia sendiri yang tak bagi. Dan dengan cerita ada masalah hamstring lah. Okay. So untuk mengelakkan masalah kecederaan ni menjadi lebih serius kalau dimainkan, maka Miss Hilgers tidak dihantar ke timnas. Jadi saya pandang tugas Miss Hilgers ni akan digantikan oleh pemain baru timnas sendiri, iaitu Kevin Dix. Nah, itu betul itu. Keren ini. Miss Hilgers 10 juta, Kevin Dix 4 juta. Saya tengok kedua-dua mereka adalah right footed centre back. Okey, cuma Kevin Dix lebih fleksibel, boleh saja bermain di position full back. Ketinggian pun lebih kurang sahaja dan of course lah ada experience dekat liga luar. Cuma tugas yang agak berat pada bulan ini kerana akan berlawan dengan Jepun. So kalau korang tengok dekat sini, pada tarikh 15 November Indonesia akan berlawan dengan Jepun, manakala tarikh 19 November Arab Saudi akan datang ke Indonesia. Okey, so memang satu bulan yang sangat-sangat mencabar. Jadi marilah kita support negara jiran kita. Itu saja, macam biasa korang yang belum follow lagi akaun ni. Nah, semoga timnas Indonesia ini bisa menang lawan Jepang dan kita berharap memang mereka menampilkan yang terbaik. Apalagi sudah tambahan amunisi Kevin Dix, ya dia bisa bermain di center back, full back juga bisa. Nah, kalau dia bermain di full back, ya saya pikir ya kita punya akselerasi dari posisi sayap lebih kuat lagi, lebih kencang lagi karena Kevin Dix ini ya dia pemain yang bagus, punya akselerasi yang tinggi juga teman-teman. Nah, misalkan Indonesia dapat penalti, maka eksekutornya sudah pasti tidak lain tidak bukan adalah Kevin Dix. Jadi saya yakin sekali kalau misalkan Indonesia dapat hadiah penalti, yang eksekutornya pasti Kevin Dix. Karena dia ini spesialis tendangan penalti teman-teman. Dari 11 kali percobaan selama dia bermain di Copenhagen dalam musim ini, itu belum pernah gagal 11 kalinya teman-teman, selalu sukses. Nah kalau Indonesia misalkan main lawan Jepang kemudian Indonesia dapat hadiah penalti, bisa saja Kevin Dix cetak gol pertama untuk timnas Indonesia. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, ini keren, debutnya seperti apa ini. Kesal karena timnas Malaysia tidak maju-maju, pemilik klub JDT atau Johor Darul Ta'zim yang bernama Tunku Ismail mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM untuk meniru langkah Erick Thohir. Tunku Ismail mengkritik FAM atas ketidakmampuan mereka dalam memajukan timnas Malaysia. Menurutnya FAM yang dipimpin oleh Datuk Hamidin tidak memiliki visi dan misi yang jelas, serta diisi oleh orang-orang yang lebih berfokus pada kepentingan pribadi dan afiliasi politik doang. Tunku Ismail menilai bahwa ini Malaysia yang sekarang seperti Indonesia yang 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu ini ya.
menjadi salah satu alasan utama mengapa sepak bola Malaysia tidak berkembang. Ya, mirip-mirip dengan PSSI di era sebelum Pak Erik lah ya. Sebenarnya FAM ini sudah beberapa kali ingin melakukan naturalisasi atau mengambil pemain keturunan dari luar negeri, tapi entah mengapa banyak yang gagal disetujui oleh FIFA. Lebih lanjut, Tunku Ismail mengatakan Erick Thohir adalah contoh yang bisa diikuti FAM dengan pendekatan yang profesional dan terencana, ungkapnya. Erick Thohir ini dia punya koneksi, networknya dia di luar itu luas, teman-teman. Kita tahu dia ini salah satu pemegang saham di klub Inter Milan dulu, ya presiden Inter lah kata kerennya. Nah sekarang dia presidennya Oxford United, klubnya si Marcelino Ferdinand itu, teman-teman. Jadi untuk ya koneksi dia keluar saya pikir tidak susah gitu. Ya gampang saja, tinggal satset telepon ya pasti sudah jadi. Nah kemarin itu Kevin Dix ya diperkirakan mungkin dia main itu lawan Arab Saudi. Semua kita berpikir begitu, tapi tiba-tiba ya dipercepat proses naturalisasinya dia dan ya lawan Jepang Kevin Dix sudah bisa bermain dan kita lihat Kevin Dix sudah ikut latihan dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah dinaturalisasi ya terlebih dahulu dari dia begitu. Nah ini sesuatu yang menurut saya sangat kita banggakan dan ya harus kita dukung, teman-teman, karena ya negara seperti Malaysia saja itu mendukung apa yang dibuat sama Erick Thohir begitu. Justru mereka bukan hanya mendukung tapi mereka iri dan ya menyuruh kalau ya, sepak bola Malaysia itu harus mencontohi Indonesia begitu. Ya federasinya harus mencontohi Federasi Indonesia. Karena yang dilakukan sama Erick Thohir sekarang yaitu untuk membangkitkan semangat netizen, masyarakat, rakyat Indonesia untuk menonton sepak bolanya kita. Dan ya terbukti dengan kedatangan pemain-pemain diaspora yang punya kualitas di atas rata-rata, euforia kita, animo kita untuk menonton sepak bola lebih tinggi daripada ya sebelum-sebelumnya kan begitu, teman-teman. Luar biasa, emang luar biasa. Terlalu satset ini Pak Ketum. Kabar baik untuk fans timnas yang waras. Bung Toel gak diajak. Kevin Dix bakar besi sudah bisa bermain melawan raja terakhir, boy. Hal ini dikonfirmasi langsung dari sosial medianya Pak Erick Thohir. Dan Doi bilang harapannya dengan kehadiran El penantian ini, pertahanan Indonesia akan semakin tangguh dengan pengalamannya bermain di Liga Champion. Jujur gua kayak kok bisa gitu. Kok bisa secepat ini gitu prosesnya. Keren banget, emang keren banget kalau misalnya federasi dan juga pemerintah sinergi. Kemungkinan besar El penantian itu akan datang besok, boy, hari Selasa. Siapa yang gak sabar? Akankah kita bisa melihat 3 pemain yang kita nantikan sekali trionya, yaitu adalah El penantian, El nyengir, dan juga El kapten beneran. Nobody believe in us, but we believe. Walaupun belum tentu ya kalau misalnya Messi Hilgers itu bakal langsung starter atau bermain melawan raja terakhir, boy. Semua tergantung dengan kondisi dia di H-1 pertandingan. Nah kalau misalkan STY pakai formasi 3 back, skemanya 3 back, saya yakin sekali di belakang itu Kevin Dix, JIC sebagai kapten dan Rizky Ridho. Kemudian di tengah itu Sandy Walsh, Kelvin Verdong ya, untuk sayapnya. Kemudian Tom Hay dengan Nathan John atau Ivar Jenner. Nah, depannya itu Ragnar, Struijk, Marcelino atau bisa juga si Eliano Renders, teman-teman. Kalau kita pakai formasi ya 3-4-3, pakai 3 back gitu, teman-teman. Pasti ya 3 back ini ya, pasti si Hilgers ini kan dicoret, tidak masuk ke skuad kan karena cedera. Pasti diisi sama Rizky Ridho, Kevin Dix dan JIC. Saya yakin sekali itu. And I try to convince him to come and help the team. Rayu oleh Romeni ke timnas, dia masih pikir-pikir. Woi, ngeri sekali oleh Romeni. It's hard to find Indonesian strikers, but yeah, that's up to the federation to find those strikers. But I know Ole very well from the youth academy of NEC, and I spoke to him. But he is thinking about it, and I try to convince him to come and help the team. But yeah, like I said, he's still thinking about it. So I respect his choice to see and maybe wait. But yeah, would be good for us, I think, to have a player like him. Ya wajar saja sih pemain seperti Ole Romeni masih pikir-pikir gitu. Ya mungkin dia belum dapat sesuatu yang diinginkan dari timnas Indonesia. Nah pertanyaannya kenapa pemain-pemain seperti Ragnar, kemudian Kevin Dix yang punya nama besar seperti JIC itu mereka mau untuk dinaturalisasi begitu. Tidak neko-neko seperti Ole Romeni ya. Mungkin mereka sudah dapat apa yang mereka mau di timnas Indonesia. Contohnya Indonesia masuk round 3 ya kan. Mereka ini kan namanya pemain-pemain yang bermain di Eropa. Mereka itu lebih mengejar prestasi ketimbang uang, teman-teman. Kalau kita bicara uang ya, gaji mereka di klub itu lebih besar daripada mungkin ya bayaran di timnas.
Iya kan? Tapi ya mereka lebih memilih untuk bermain untuk Indonesia, itu sesuatu yang luar biasa sekali teman-teman.